Halo teman-teman, kembali lagi di channel Azmi Gaming. Seperti yang kalian lihat, sekarang gue mainin game baru. Namanya adalah The Chronicles of Inotia 4 Assassin of Berkel, atau orang-orang biasa nyebutin Inotia 4 doang gitu. Ini adalah game RPG offline ya, dimana mainnya single player, tapi kalian bisa mainin banyak kelas di sini. Nah, contohnya gini. Nah, ada Black Knight, ada Assassin, Warlock, Priest, Ranger, dan Warrior. Ini gak akan gue jelasin satu-satu ya. Ya pokoknya kalau kalian udah pernah main RPG, ya ini pakai pedang, pakai tameng, pakai double pedang, tongkat sihir, pakai palu sama tameng, panah, sama pedang yang dipegang dengan dua tangan sih. Itu basic RPG banget sih ya, roll-rollnya gitu. Nah, oh ya, by the way, ini gue udah namatin 6 karakter ini. Semuanya udah gue tamatin 6-6-nya, dan untuk di video ini kayaknya gue akan mainin Black Knight aja ya, default banget dari gamenya. Oke, ini bisa kita skip aja. Gameplaynya enak teman-teman, enteng, tidak terlalu ribet. Kalau kalian udah sering main game RPG juga, kalian pasti enak lah mainin game ini. Gampang banget, gak terlalu susah juga untuk ngerti-ngerti item-itemnya juga, efek-efeknya kayak seperti ini. Ada damage, magic damage, critical, hit rate, critical damage, defense, physical resistance, magic resistance, evasion, weapon defense rate, shield defense rate, gitu-gitu. Kalian pasti udah ngerti lah ya, basic banget dari dunia game RPG gitu. Di sini skillnya juga lumayan banyak. Ada yang primary, ada secondary, terus ada pasif ini kita nggak bisa mencet ya, dia cuma bisa aktif ketika kita sembari main aja gitu. Kecuali yang skill primary sama secondary ini bisa kita pencet gitu skillnya. Nah, untuk Black Knight sendiri di sini sebenarnya dia bisa dibikin sebagai penyerang, bisa dibikin sebagai tanker, bisa gitu. Cuman kayaknya untuk kali ini gue akan bikin tanker aja ya, karena di game Inotia 4 ini yang gue lihat banyak banget player yang fokus ke damage gitu. Jadi karakternya yang dipakai adalah karakter yang bisa ngasih damage besar gitu, lebih favorit gitu ketimbang kayak Black Knight, Priest itu kayaknya kurang diminati. Jadi gue pengen bikin supaya kalian juga bisa tahu seperti apa Black Knight, bahwa sebenarnya Black Knight ini juga enak banget kalau udah late game, kuat banget ya gitu. Jadi nanti untuk damage-nya gue akan serahin ke mercenaries gitu, karena di sini ada yang namanya sistem mercenaries gitu. Ada temenan kita juga, ada party maksimal 3 orang ya sama kita, jadi partinya 2 itu nanti kita bisa dapetin lah di sepanjang perjalanan ya. Jadi kita bisa ngatur-ngatur kombo-kombonya, kerjasama sama partian kita gitu, di bareng-barengin gitu skillnya itu. Oke ya, sembari kita main, sembari ya gue jelasin dikit-dikit lah ya. Ini bisa di skip aja cara ngelihat quest. Ini gambar gear ini, terus yang gambar scroll ini kita pencet. Nah, Assassination of Grafton the Earl, Darius the Vice Leader. Gini aja dah, Darius apa nih, berarti wakil pemimpin dari suku bayangan, memberi perintah pada kalian untuk membunuh Earl Grafton gitu. Jadi kita harus membunuh Earl Grafton gini, dan dia ada di sini. Jauh masih sih ya, kalau kalian lihat di peta itu di pojok kanan bawah. Nah, kita harus ke situ dulu. Jadi kita ke situ dulu teman-teman. Ini gue sudah dalam gua ini. Nah, ini yang tadi, ini peta yang tadi. Ini gue masuk ke dalam gua sini. Di sini kita sudah naik level ya. Jadi setiap naik level kita diberikan 3 stat point di sini. Nah, seperti yang kalian lihat bisa ada strength, dexterity, vitality, intelligence, dan mentality. Jadi untuk strength dan dexterity ini khusus untuk hero-hero fisikal, dan intelligence dan mentality khusus untuk hero magical. Vitality semua hero butuh, karena itu nambahin HP ya, HP juga, defense juga nambah, makanya vitality penting. Nah, untuk Black Knight sendiri sebenarnya bisa dibikin fisikal, bisa dibikin magical gitu, tergantung dari kita maunya dibikin seperti apa. Yang penting kita ingat kalau dari awal kita bikin fisikal, ya berarti kita harus bikin fisikal terus. Nah, terus kalau fisikal senjatanya itu ini teman-teman, kategorinya longsword ya.
kategorinya longsword karena di sini nanti physical damage-nya lebih gede dari magic damage-nya. Ini kan physical damage 7, magic damage 5. Gitu terus, semakin levelnya bertambah pedangnya akan berubah, level pedangnya juga lebih besar, damage-nya lebih besar, tapi tetap physical damage-nya lebih tinggi dari magic damage. Kalau kita mau bikin magic damage, kita jangan pakai longsword gitu. Nggak apa-apa sih di awal-awal pakai longsword, cuma nanti setelahnya kita bisa pakai axe ya, kategori kapak atau mace, senjata yang dipakai priest gitu, yang palu tapi ada tajam-tajamnya, karena itu magic damage-nya lebih tinggi gitu ya. Jadi udahlah, nanti aja sembari jalan ya. Nah di sini karena gue mau bikin physical, berarti gue akan bikin di strength, dex, fit. Nah gue akan build seperti itu. Cuman dulu waktu gue namatin Black Knight itu emang gue bikin magical gitu, dan emang sakit kuat banget karena gue ngikutin yang di grup banyak, di YouTube juga banyak gitu pada bikinnya. Banyak banget anggota grup dan di YouTube juga bikin Black Knight itu buildnya magical, dan emang sakit banget sih, parah. Cuman gue makanya mencoba nih untuk bikin physical Black Knight gitu. Terus gue di sini juga dapet, nah ini item-itemnya ya, cincin itu ferrule, namanya ferrule ya, ini kategorinya ring juga. Nah ini bisa kita pakai. Nah yang kita cari adalah yang mengandung physical gitu sama evasion rate. Evasion rate ini adalah kemampuan kita menghindar ya, jadi kita pakai aja. Nah yang satunya ini mentality sama intelligence, tapi nggak apa-apa, kita pakai aja karena tetap nambahin damage tapi nggak nambahin damage skill, mungkin dikit nambahin damage skill ya. Terus di sini kita ada hat, topi ya, dan glove, sarung tangan kita pakai. Nah ini kenapa nggak bisa di-equip, karena dimerahin nih angka 3, itu berarti kita harus level 3 baru bisa dipakai gitu. Nah terus di sini ada tameng nih, rusty wooden shield, kategorinya shield, level 3, defense rate 11. Nah caranya ya kita cari aja defense rate yang lebih tinggi. Nah ini kan lebih tinggi nih, yang memang kita pakai ya, defense rate 12. Jadi udah, kita nggak usah pakai ini karena lebih besar damage yang kita punya nih sekarang gitu. Oke, kita langsung berjalan lagi. Nah ini gue udah ini ya, coba kita skill ya. Iya, gak kena lagi, miss, sayang sekali, tapi nggak apa-apa, lagi. Nah 90 damage nya. Nah kenapa bisa miss? Nah karena kita lihat di sini ya. Nah hit rate nya ini nih, atau hit rate ya, itu 97,4%. Jadi kalau kita mukul ya pasti ada nggak kenanya, kecuali kalau memang udah 100 ke atas gitu, pasti kena itu damage-nya, pukulannya pasti kena. Nah gimana buat ningkatin itu karena kita physical, jadi kita naikin dari dex nambahin hit rate. Kalau magicalnya ada di mentality, sama itu juga mentality nambahin hit rate, tapi itu khusus buat yang pakai senjata magic ya, untuk bikin magic. Nah oke, ada peti, dapat cincin lagi, kita coba ntar aja. Nah ini dia, lihat dulu. Nah kita harus masuk ke sini buat nemuin Earl Grafton nih, kita lihat dulu nih. Nah oke. Kita dapat tas, kita save dulu. Sebelum masuk kita naikin, karena udah naik level ya, biasa strength, dex, fit. Ini sudah skill poinnya ada 2. Nah di sini kalian bisa milih skill apa aja yang mau kalian upgrade, tapi nggak bisa semua ya, karena contoh ini Phantom Clash ini belum bisa karena condition add 6 skill point. Berarti kita harus ngupgrade, harus nge-spend atau make skill point kita tuh sebanyak 6 dulu baru bisa kebuka gitu. Nah biasanya gue kalau pakai Black Knight nih, pasifnya dulu yang gue nyalain, ini dulu, ini gue maksin bersama ini juga penting nih, karena ada tambahan, yaitu Gates Aggro gitu. Ntar gue jelasin lagi ya. Oke kita langsung masuk, kita save dulu. Ini dia Earl Grafton, kita lawan dia. Kayaknya ribet deh, gue pisahin dulu dah. Bentar. Iya deh. Oke kita pisahin dulu ya, karena susah kalau langsung bertiga gitu. Nah ini dia Earl Grafton level 3, bintang 3. Tempat mini boss ya, atau bos mungkin ya, jadi bingung ya. Kita bantai aja. Nah di sini kita lihat di pojok kanan atas, darah kita habis, tinggal mencet darah. Nah, langsung penuh lagi darahnya.
Itu dia, makanya gampang banget teman-teman main ini teman-teman. Asik buat kalian yang mau apa namanya, iseng-iseng gitu, boring main game-game yang susah-susah, main ini enak banget teman-teman. Oke, setelah misinya selesai, kita bisa lihat di sini di quest ini Assassination of Grafton the Earl di checklist ya. Tinggal kita report back to Darius. Jadi kita akan kembali lagi ke Darius. Oke teman-teman, ini kita sudah kembali lagi ke tempat kita pertama tadi muncul ya, dan ini adalah Darius namanya. Mana sih? Nih. Nah, tuh Darius. Ada tanda tanyanya tuh, kuning-kuning. Tinggal kita pencet. Has it been taken care of? Ya udah oke aja. Gak muat. Kepenuhan. Nah, tinggal kita buka inventory kita di sini. Yang gambar kayak kantong gitu. Nah, ini adalah inventory yang kita dapetin gitu. Tadi nggak muat ya. Nah, ini kita dapet tas di sini, handbag 4 slot. Maksudnya apa? Ini kita ngebuka tas yang nanti ada di pojok kanan sini nih. Yang kosong 4 ini kita bisa pakai gini, equip. Ini bisa pakai equip lagi. Nah, maksudnya gini, tuh 4 slot kosong, 4 slot kosong gitu. Nah, ini 16 slot ya. Yang pertama kita dapat itu adalah infinity bag. Nanti kita juga dapat ya infinity bag gitu. Di sini gue juga ada dapat armor, leather armor ya kategorinya. Nanti deh kayaknya di video selanjutnya gue akan jelasin ya. Ini juga udah cukup panjang banget karena ini sebenarnya video awalan aja, pembukaan aja. Nanti kesana-sananya gue akan jelasin lebih detail lagi ya, karena ya sembari nge-share aja gitu ya. Nge-share bahwa seru nih main game ini, sumpah asik banget. Kalian kalau pengen game yang bisa ngabisin waktu luang yang kosong, bisa main game ini teman-teman. Oke, segitu aja mungkin ya petualangan kita. Nanti kita lanjutin di video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan see you in the next video.